Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Tadi pagi bangun-bangun, wah merah semua, rupanya kena dam ya. Kena dam, ya itulah. Selalu saya ingatkan, kita harus hati-hati karena apapun itu game ya. Game, jadi kemarin itu kelihatan sekali itu. Dia push ke 68, 69 itu dia sikat dulu yang orang masang short. Karena banyak yang cek juga kan leverage itu udah penuh itu. Udah tahu pasti bakal dibuang. Tapi rupanya nggak dia buang dulu. Dia makan dulu short. Yang pasang short dia naikkan ke atas ya kan. Nah, yang FOMO ikut ini. Wah ini pam ini long ini. Masuk FOMO ya kan. Nah, dikasihlah jelang beberapa waktu ya kan, masuk cukup penuh, baru dibanting lagi, di squeeze lagi yang long ya kan, atas bawah dimakan. Nah itulah, kalau leverage pasti udah kena ini ya, karena data mereka lengkap sekali, yang nge-trade, ada berapa banyak short, ada berapa banyak long, semua data lengkap sama mereka ya. Itulah makanya exchange itu semua, wah trading itu semua, wah promosi kenceng-kenceng kan, kasih diskon seberapa besar ya kan. Nah, karena itu uang enak sekali dia makan, mancing-mancing buat FOMO ya kan. Nah terus pas 69 Papa Ellen udah kasih kode itu ya kan, dia bilang disuka sekali dia 69, tepat-tepat di 69 dia udah kasih tahu itu, dia kasih kode 69 bakal dibanting itu. Jadi posisi di semalam dibanting, saya lihat kalau di CoinGecko sampai 62 something ya. Tapi kalau di CMC nggak sampai 62, di 63.200 ya, beda-beda mereka ya. Jadi ya itulah sedikit perbedaan. Jadi kalau kita lihat sekarang dia mulai di 64, di posisi ini dia ini di pertahanannya ya, di resisten. Jadi saya rasa sementara hari ini dia ya begitu mainnya di 64, sekitar naik 65 dikit, turun lagi 64, mungkin bisa turun 63 sekian gitu ya. Saya rasa di kisaran itulah sementara ini. Jadi kita lihat apa yang mau dimainkan ya kan. Market sementara merah, kok saya sangkut, namanya udah suruh hati-hati ya, nggak apa-apa kalau satu ada yang sangkut dot jangan takut lah, dot di ini aja, nanti ada masanya kok ya kan. Yang kayak dot karena yang kuat-kuat gitu, sementara kena dam gitu ya biarin aja dulu ya kan. Jadi ya, market kalau udah penuh selalu ada dibuang. Ada yang tanya yang nggak ngerti, kok udah beres ini belum beres, ini namanya koreksi. Ini dam masih sehat, ada pos yang buang ya, 69 buang sampai ke 63 ya kan, ya sekitar dia buang saat itu 6 ribuan, gede loh itu. Ya sekarang udah balik ke 64 lah ya, 64 sekian, cepet juga ada yang ngepush ke atas lagi. Jadi kita lihat, tapi untuk sementara banyak tanya mau sero ini itu, tergantung kalian. Saya nggak mau ini kondisi gitu karena saya takut nanti disalah-salahin ya kan. Kalau saya sih masih lihat, karena hari ini masih lihat dia di pertahanannya, bisa nggak dia bertahan di 64 ini ya. Nah, paling banter kalau dia mau agak tekan di 63 something, 63.500 itu di pertahanannya itu ya, 64 ya. Kalau misalnya dia nggak bisa bertahan di situ, seperti kemarin saya bilang, kemarin kan saya udah bilang ini agak rawan ini. Soalnya kalau kita lihat itu ya kan bakal ini, rupanya dipanasin mesin dulu buat orang FOMO, dinaikkan baru dibanting. Kemarin pas dinaikkan ada yang hater, wah langsung ini gua ya kan, ya gua senyum aja sih ya kan. Biasalah itu. Jadi
kondisi market gitu, saya pribadi masih ini. Ada yang smart udah ini. Kemarin ada beberapa congrats yang begitu lihat ininya, ada yang di 68 sekian, udah masuk pasang short, smart itu orang. Udah congrats dapatnya, ya kan, cuannya. Eh, Terus yang ini kondisi gini ya, saya lihat ya, bisa copet dikit-dikit gitu. Tapi lihat, jangan apa namanya, jangan buru-buru gitu. Ini kalau saya lihat dia mainnya begitu ya, ini dari udah berapa jam itu? 64 sekian, 65, 200, 300, dia turun lagi ke 64 sekian gitu ya. Nah, andai kata dia bisa nanti ada di 63.800 atau 64.100, 64.200. Nah, itu kalau kalian mau copet-copet dikit boleh gitu ya. Misal koin apa yang mau dicopet itu Chainlink. Chainlink masih mau tuh. Misal kalau ada itu kalian boleh masuk. Satu lagi apa? Solana ya. Itu juga bisa ya, copet-copet gitu. Satu lagi saya lihat yang mau ini Chiliz, CHZ, Chiliz itu ya. Tapi jangan buru-buru masuk. Begitu misalnya nanti dia ada tuh, dia kan ngikut turun dikit. Nah, di situ kalian masuk. Misal kalau dia Bitcoin di 65, jangan masuk dulu. Ini dia pasti mainnya di situ 65 200, nanti diturunin ke bawah 64. Nah, kalau udah 64 200 300 kalian mau masuk copet dikit, itu bisa. Kalau bagus lagi kalau dia bisa turun ke 63.800, 63.500, saat itu Anda masuk copet dikit, harap-harap ngeban. Nah, itu Chainlink 1, Solana 1, saya lihat sama CHZ. CHZ bisa ya. CHZ itu Chiliz ya. Mina protokol juga boleh, Mina ya. Jadi itu aja, kalian pantau yang mau lawan arus gitu. Jadi kalau kalian mau copet yang mau lawan arus ya. Jadi video hari ini sebenarnya ya lihatlah, nggak ada yang menarik. Kenapa bisa dam ya? Ini udah mulai dihembus ini inflasi. Memang sebenarnya udah harus koreksi. Ini kan ditutup-tutupi. Ini udah mulai ini. Biden juga udah mulai. Kalau saya lihat berita pagi, interviewnya si ini, Profesor John Hopkins, Steve Hanke, dia udah bilang Biden juga udah mulai agak panik ngadapin inflasi ini. Itu bisa aja dia push button, ya kan, tarik ini. Berarti akan ada risk on katanya. Ada risk on berarti akan ada resiko gitu ya. Nah, apa itu kita nggak tahu. Makanya kalau saya kondisi gitu ya, mau orang ketawain saya suka suruh wait and see. Kalau lagi gitu ada yang suka ngejek. Oh, masih wait and see? Iya, saya mah orang yang safe play gitu ya. Terserah Anda mau ngejek, mau ketawain saya, nggak masalah. Saya tahu momen-momen mau masuk gitu ya. Yang penting nggak masuk perangkap gitu. Paling ya sambil copet-copet, ya kan? Tetap masih ada hasil gitu ya. Jadi itu salah satu inflasi. Juga krisis energi ini udah mulai melebar ini. Jadi Kazakhstan juga agak ini, mereka ada mining BTC juga kan. Jadi ke depan berapa hari ini kita lihatlah, kalau memang BTC mau dibanting, bakal berita-berita negatif bahkan udah mulai akan keluar ini ya. Misalnya yang sekarang yang kenceng ini sebab inflasi. Jadi Cina inflasinya udah nggak ini kan, kemarin itu udah ada ketahuan Federal Reserve itu udah Jerome Powell langsung ingatkan ini kasus Evergrande ini, bahaya ini, efeknya bisa melebar ini. Nah, itu udah warning ya. Warning. Jadi tetap harus kita hati-hati lihat market ini, nggak boleh sembarangan. Belum lagi nanti taper ini kan belum ya, kapan dia bilang start ini kan katanya akhir bulan ini ya, kita lihatlah ya. Pantau ya kan, apabila
lihatlah market dalam 2 hari ini gitu ya. Apakah dia bisa bertahan di 6465, naik lagi dikit, kembali ke all time high-nya di 67 something, 68 itu ya, atau udah ke level bawah lagi. Kalau misalnya dia drop ini bisa ke berapa, 58, 55 sampai 58 itu ya. Kita lihatlah nanti, nggak usah buru-buru. Kalau market gitu tuh santai, tetap ada momen baru kita ini copet-copet ya kan. Jadi itu aja yang bisa saya berikan hari ini ya. Banyak yang tanya kenapa ini dam ya, ya pasti harus ada koreksi, udah penuh itu, udah penuh, harus ada buang gitu ya. Terus juga dengan berita-berita yang keluar sekarang udah mulai di ini, apakah langkah apa yang mau diambil Fed masih ini, saya merasa masih ada yang disembunyikan gitu, makanya masih nggak ini ya. Tapi ya terserah orang mau bilang kita negatif atau apa, buktinya BTC mau up, mau down, tetap ada celah untuk cuan. Oke, itu aja video saya hari ini. Ingat baik-baik saya katakan, jangan buru-buru kalau mau copet, mau cari ini ya gitu. BTC kalau misalnya dia turun dikit, nanti kalau bisa di 63 something, nah itu masuk dikit copet. Bisa Solana, Chainlink, Chilis, CHZ itu ya. Itu boleh. Saya lihat ini dia agak mau lawan arus 3 itu ya. Paling nggak di 64.000 lah, 64.100, 200 saat itu kalau Anda pengen gatal tangan, bagi yang gatal tangan ya. Tapi kalau yang modal kecil baiknya jangan, istirahat dulu. Nggak harus tiap hari harus ini kan, cari resiko ya. Itu aja video saya hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.